Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan oleh dosen pembimbing Bapak Saiful Bahri SAG MPDI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ervina Sakita, yang kedua Fitra Amalia Fadila, yang ketiga Septi Khaironisa, dan yang terakhir yaitu Zuni Nasatul Mafida. Adapun materi yang akan kami presentasikan adalah sebagai berikut. Baiklah, materi pertama kita akan membahas tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan kajian perlakuan atau tingkah laku manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di mana dan kapan saja guna menempuh kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, menurut para tokoh psikologi, psikologi memiliki artian sebagai berikut. Menurut William James, salah satu rekomendasinya adalah mulai mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi di atas tingkat pengetahuan dan pemahaman anak dengan tujuan untuk memperluas cakrawala pemikiran anak. Sementara itu, menurut John Dewey, pendidikan harus difokuskan pada anak secara keseluruhan dan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Anak seharusnya tidak mendapatkan pelajaran akademik saja, namun juga mempelajari cara untuk berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan luar sekolah, seperti mampu untuk memecahkan masalah dengan baik. Sementara itu, menurut Johann Friedrich Herbartian memainkan peran penting dalam mempersiapkan jalan untuk studi ilmiah pendidikan. Mereka menulis tentang apa yang saat ini kita sebut sebagai teori skema, mengajurkan psikologi kognitif yang menampilkan peran pengalaman dan skema masa lalu dalam pembelajaran dan juga retensinya. Sementara itu, menurut Demosthenes abad ke-5 sebelum Masehi, Demosthenes menuliskan tentang keuntungan yang diberikan oleh sekolah dan pengaruh rumah terhadap pembelajaran. Sementara itu, menurut Granville Stanley Hale, pada tahun 1887, Hale mendirikan American Journal of Psychology. Pada tahun 1892, ia diangkat sebagai presiden pertama dari American Psychology Association. Dia juga berperan penting dalam pengembangan psikologi pendidikan dan berusaha untuk menentukan pengaruh masa remaja memiliki pendidikan. Sementara itu, menurut Alfred Binet, adalah seorang psikologi Prancis yang menemukan tes kecerdasan praktis pertama yang berskala Binet-Simon. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan psikologi dengan pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup kepada manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologinya. Oleh karena itu, begitu erat hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan, maka lahirlah yang namanya psikologi pendidikan. Sementara itu, psikologi pendidikan juga berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk penerapan dalam prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, yaitu mengembangkan dan membaharui kurikulum ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang ketiga, dapat untuk mensosialisasikan proses dan interaksi dengan pendayagunaan ranah kognitif serta penyelenggaraan pendidikan keguruan. Selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Yang pertama, kontribusi bagi proses pendidikan. Penggunaan audiovisual aids membantu dalam pengelolaan sekolah, membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran, membantu terhadap produksi buku pelajaran, dan memberi dasar bagi penyusunan kurikulum. Yang kedua, kontribusi bagi peserta didik. Mengerti hakikat belajar, pendidikan yang lebih kooperatif dan demokratis bagi siswa, membantu perkembangan kepribadian siswa melalui ekstra atau intrakurikuler. Yang ketiga, kontribusi bagi pendidik. Pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu, mengetahui metode mengajar yang efektif, memahami permasalahan anak didik, dan membantu dalam evaluasi belajar. Kegiatan pembelajaran Nasution Deng Sudirwo 2002 mengetengahkan 13 prinsip dalam belajar, yaitu yang pertama, agar seseorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. 2. Tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun
untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Yang keempat, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Yang kelima, selain tujuan pokok yang hendak dicapai, diperolehnya pula hasil sambilan. 6. Belajar lebih berprestasi dengan jalan berbuat atau melakukan. 7. Seseorang pelajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual namun termasuk pula aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya. 8. Seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. 9. Untuk belajar diperlukan insight. Dan yang ke-10, apa yang dipelajari khusus harus benar-benar dipahami. Belajar bukan sekedar menghafal fakta lepas secara verbalistis. Lalu yang ke-11 adalah di samping mengejar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. 12. Belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. Yang ke-13, ulangan dan latihan perlu akan tetap harus didahului oleh pemahaman. Dan yang terakhir, yang ke-14, belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Metode-metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, metode eksperimental. Istilah eksperimen atau percobaan dalam psikologi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Hal ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa pembuat eksperimen tentang reaksi-reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tertentu. Jadi, tujuan metode eksperimen adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan, misalnya mengenai pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan lain sebagainya. Kelebihan metode eksperimen adalah dapat melakukan pengontrolan secara ketat terhadap faktor-faktor yang diperkirakan dapat mencemari dan mengotori hasil penelitian. Seperti langkah-langkah penelitian ilmiah, yang pertama ada masalah atau problem, yang kedua kumpulan konsep atau teori yang sesuai problem, yang ketiga alternatif jawaban atau hipotesis, yang keempat diuji secara empiris sesuai dengan data lapangan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan generalisasi. Metode kuesioner. Metode ini adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik psikologis, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang ditunjukkan atau diberikan kepada suatu kelompok individu dengan objek untuk memperoleh data dengan memperhatikan masalah-masalah tertentu yang terkadang dipakai untuk tujuan diagnostik atau untuk menilai ciri-ciri kepribadian. Kelemahan dalam metode ini terletak pada kebenaran jawaban yang terkadang menyaksikan. Keistimewaan dari metode ini adalah yang pertama, tidak terlalu memakan biaya, dan yang kedua, bahwa dengan metode ini dalam waktu yang relatif singkat dapat mengumpulkan data yang banyak. Metode klinis. Dengan demikian, metode klinis adalah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Beberapa macam cara dalam metode klinis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah: yang pertama, studi kasus klinis digunakan untuk menyelesaikan masalah di samping kesukaran belajar, gangguan emosional, juga untuk masalah kenakalan remaja. Yang kedua, studi kasus perkembangan digunakan untuk mengetahui bagaimana jalannya perkembangan dari satu aspek ke aspek tertentu. Yang ketiga, cara longitudinal. Penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu pada subjek yang sama. Yang keempat, cara cross-seksional. Penelitian ini dilakukan dengan cara memakai sampel-sampel yang mewakili usia anak yang ingin diteliti. Selanjutnya, metode studi. Metode case study atau studi kasus adalah suatu catatan tentang pengalaman seseorang, penyakit yang pernah diderita, pendidikan, lingkungan, perawatan, dan pada umumnya
juga semua fakta yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang tersangkut dalam suatu kasus medis atau klinik. Metode introspeksi merupakan metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan ke dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat keadaan mental pada waktu tertentu. Metode ini dipakai dan dikembangkan dalam disiplin psikologi oleh sekelompok strukturalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.